Shalom saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan. Damai sejahtera dan kasih karunia dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara-saudari. Mari kita membaca dari Mazmur 13. Mazmur 13. Dengan garis besar kepercayaan, doa kepercayaan. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Berapa lama lagi Tuhan, Kau lupakan aku terus-menerus? Berapa lama lagi Kau sembunyikan wajah-Mu terhadap aku? Berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku dan bersedih hati sepanjang hari? Berapa lama lagi musuh meninggikan diri atasku? Pandanglah kiranya, jawablah aku ya Tuhan, Allahku, buatlah mataku bercahaya, supaya jangan aku tertidur dan mati, supaya musuhku jangan berkata, aku telah mengalahkan dia, dan lawan-lawanku bersorak-sorai apabila aku goyah. Tetapi aku kepada kasih setiamu, aku percaya, hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Aku mau menyanyikan untuk Tuhan, karena Ia telah berbuat baik kepadaku. Mari kita berdoa. Syukur dan pujian kami naikkan ke hadirat-Mu Bapa, karena Engkau adalah Allah yang telah memelihara kami, Allah yang tidak pernah terlambat untuk menolong kami, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami, malah Engkau telah melukiskan kami di telapak tangan-Mu, karena Engkau begitu mengasihi dan memperhatikan kami. Sungguh kami memuji dan muliakan nama-Mu Bapa, karena Engkau sungguh baik. Bapa, kami mau belajar dari sabda firman-Mu. Engkau menolong hamba-Mu untuk dapat menghurai dan menyampaikan apa yang Engkau ingin sampaikan kepada kami, supaya iman kami diperkuatkan. Terima kasih Bapa, ini hamba, pakai hamba untuk menjadi alat kemuliaan-Mu. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat, hamba telah berdoa. Amin. Salah satu ungkapan ataupun lebih tepat, satu soalan yang memenuhi pikiran dan yang selalu saya ajukan kepada Tuhan saat menghadapi kesukaran hidup dan kesukaran masalah kehidupan yang dihadapi, saat berhadapan dengan ujian-ujian kehidupan adalah, berapa lama lagi Tuhan? Atau versi lainnya, sampai bila Tuhan? Di manakah Engkau saat aku bergumul? Atau terkadang saya mengeluh, aduh lamanya. Soalan ini lagi lebih kerap keluar dari mulut saya pada musim COVID-19 yang berlanjutan ini. Saya bertanya kepada Tuhan, sampai bila Tuhan baru Engkau menghentikan COVID-19 ini? Bilakah Engkau akan menjawab doa-doa kami? Saudara-saudari yang saya kasihi, jika kamu seperti saya yang sering mengajukan soalan-soalan seperti ini kepada Tuhan, kita tidak sendirian. Raja Daud, seorang tokoh iman, seorang yang digelar sebagai yang berkenan di hati Tuhan. Namun pada saat-saat tertentu, dia juga bertanya kepada Tuhan, berapa lama lagi Tuhan? Daud menulis Mazmur 13 ketika dia kehabisan kekuatan, dia merasa sangat penat, tertekan secara emosi, dan sangat tawar hati. Mazmur 13 ini adalah satu mazmur yang sangat pendek, yang menceritakan tentang perasaan Raja Daud. Ia adalah curahan hati Raja Daud ketika dia merasa sangat tertekan, merasa sangat terdesak. Kita tahu bahwa adalah sangat-sangat sukar untuk berada dalam keadaan seperti musim COVID-19 yang berpanjangan ini. Dan ini pasti membuat kita bertanya, sampai bila keadaan ini akan berterusan?
Mari belajar daripada Raja Daud dari Mazmur 13 ini. Membaca dari nukilan Raja Daud, ia boleh kita bagi kepada 3 bahagian ataupun 3 bait. Bahagian yang pertama dari ayat yang kedua hingga kepada ayat yang ketiga, Daud menulis, "Berapa lama lagi Tuhan, Kau lupakan aku terus-menerus? Berapa lama lagi Kau sembunyikan wajah-Mu terhadap aku? Berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku dan bersedih hati sepanjang hari? Berapa lama lagi musuhku meninggikan diri atasku?" 4 kali Daud bertanya, "Berapa lama lagi Tuhan?" Ini merupakan ratapan, tangisan Raja Daud. Bait pertama boleh kita buat ataupun boleh kita namai sebagai bait ratapan. Ratapan merupakan satu ciri yang sangat lazim dalam Alkitab. Terdapat banyak mazmur yang mengandungi ratap dan tangisan. Dan salah satu daripadanya adalah Mazmur 13 ini. Yang lebih menarik lagi saudara-saudari, kita mempunyai sebuah kitab ratapan. Apa itu ratapan? Ratapan adalah perasaan sedih yang sangat mendalam. Tangisan yang lahir dari kesedihan, dari kesakitan, dari perasaan terdesak. Ratap tangis adalah satu pernyataan, perasaan yang paling jujur. Pernyataan yang lahir dari kedalaman hati kita, dari kedalaman jiwa kita. Dalam bahagian ini, Daud bermula dengan ratapan. Dia bersikap jujur dengan Tuhan. Dia bersikap jujur di hadapan Tuhan. Dia bersikap terbuka dan terus terang dengan Tuhan. Saudara-saudari yang saya kasihi, kemampuan untuk meratap, menangis adalah sesuatu yang indah. Ia memiliki keupayaan untuk memulihkan jiwa kita. Sama seperti peluh yang mengalir keluar daripada tubuh kita dapat menyejukkan diri tubuh kita. Air mata ratapan yang mengalir dari kedalaman jiwa kita dapat memelihara jiwa kita daripada kehancuran. Ratapan berbicara tentang sikap jujur, sikap terbuka, dan sikap terus terang kepada Tuhan. Sikap terbuka dan terus terang dengan Tuhan tidak membuat Tuhan menolak kita. Malah Dia mengundang kita untuk bersikap jujur di hadapannya. Dengan demikian Dia akan memulihkan jiwa kita. Ratap tangis yang keluar dari kedalaman hati kita bukan satu kelemahan saudara-saudari yang saya kasihi, tetapi ia adalah satu keistimewaan. Ia adalah kejujuran. Persekutuan sebenar terjadi apabila kita jujur tentang siapa kita dan apa yang kita rasakan dan apa yang sedang terjadi di dalam kehidupan kita. Dan air mata pada hakikatnya adalah sebuah doa. Manusia mungkin tidak akan mengerti maksud ataupun makna air mata kita, namun Tuhan sangat mengerti. Dikatakan di dalam Mazmur 56 ayat yang ke-9, pemazmur mengatakan, "Sengsaraku Engkau yang menghitung-hitung, air mataku Kau taruh ke dalam kirbat-Mu. Bukankah semuanya telah Kau daftarkan?" Ini menunjukkan saudara-saudari bahwa betapa Tuhan peduli apabila kita jujur di hadapannya, apabila kita meratap di hadapannya. Daud meratap karena dia merasa Tuhan seolah-olah berdiam diri.
ketika dia sedang bergumul, tertekan dan menderita. Dia merasa ditinggalkan, dikucil, diabai dan dilupakan oleh Tuhan. Apakah benar Tuhan melupakan kita, saudara-saudari? Perhatikan apa kata firman Tuhan daripada Yesaya pasal yang ke-49 ayat yang ke-15 hingga kepada ayat yang ke-16. Firman Tuhan mengatakan, dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Sekalipun dia melupakannya, aku tidak akan melupakan engkau. Lihat, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku. Tembok-tembokmu tetap di ruang mataku. Satu pelajaran penting kita pelajari daripada ayat yang kedua dan ketiga ini, saudara-saudari, adalah apabila kita merasa Allah berdiam diri dan kita tidak dapat mendengar suaranya, itu bukan berarti Dia telah berhenti mengasihi kita ataupun memperdulikan kita. Ingat, saudara-saudari, tiada suatu apapun yang dapat memisahkan kita daripada kasih Tuhan. Dia mengatakan, sekalipun seorang ibu dapat melupakan bayi yang lahir daripada kandungannya, Allah tidak akan melupakan kita. Kalau kita membaca daripada Mazmur 27 ayat yang ke-10, Daud sadar akhirnya akan kebenaran itu, bahwa Allah tidak akan pernah meninggalkannya. Di mana dia mengakui, sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Nah, saudara-saudari, apabila kita merasa ditinggalkan, dilupai, dan diabaikan, kuatkan hati, saudara-saudari. Tuhan Yesus sendiri mengerti bagaimana rasanya ditolak, bagaimana rasanya diabai, bagaimana rasanya dibelakangi, karena dia pernah ditinggalkan dan dibelakangi. Itu boleh kita baca daripada Markus pasal yang ke-15 ayat yang ke-34. Saudara-saudari yang saya kasihi, apabila Tuhan seolah-olah lama menjawab doa kita, lama mengeluarkan kita dari kesukaran yang sedang kita alami, ingat, terkadang Tuhan mengizinkan masa sukar itu untuk tujuan pembentukan sifat kita, pembentukan sikap kita. Tuhan lebih mengutamakan buah rohani dan sikap kita daripada keselesaan kita. Tuhan ingin agar kita menghasilkan buah yang berpadanan dengan pertobatan, yang sesuai dengan pertobatan. Baca Matius pasal yang ketiga ayat yang ke-8. Tuhan ingin agar melalui hidup kita dan sikap kita, kita menyatakan Kristus yang adalah Tuhan kita kepada orang-orang di sekeliling kita. Dan terkadang Tuhan mengizinkan pergumulan di dalam kehidupan kita untuk tujuan membawa kita ke tempat di mana Tuhan ingin kita berada, yaitu berada di lutut kita, sujud berlutut, sujud berdoa. Ini membawa kita kepada bahagian yang kedua, bait yang kedua, yaitu daripada ayat yang keempat hingga kepada ayat yang kelima. Pandanglah kiranya, jawablah aku ya Tuhan Allahku, buatlah mataku bercahaya supaya jangan aku tertidur dan mati, supaya musuhku jangan berkata, aku telah mengalahkan dia, dan lawan-lawanku bersorak-sorai apabila aku goyah. Setelah dengan jujur meluahkan isi hatinya kepada Tuhan, Daud melanjutkan
keluhan ataupun mazmur ini dengan berdoa. Pelajaran daripada ayat yang keempat dan ayat yang kelima ini sangat sederhana dan cukup jelas bagi kita sebagai orang-orang percaya. Apa respon kita sebagai orang-orang percaya pada saat kita berada dalam keadaan yang terdesak, pada saat kita bergumul, pada saat kita tertekan di bawah beban kekecewaan, di bawah beban rasa keseorangan, di bawah beban penolakan. Kita perlu berdoa, saudara-saudari. Doa menyatakan apa? Doa menandakan apa, saudara-saudari? Doa menyatakan dan menandakan bahwa kita bergantung penuh kepada Tuhan. Doa menunjukkan bahwa kita berharap dan percaya kepada Tuhan. Doa menyatakan di mana kita menaruh iman percaya kita dan pengharapan kita. Doa adalah tentang hubungan kita dengan Tuhan. Berdoa kepada Tuhan menunjukkan ataupun menyatakan bahwa kita tahu di mana kita harus pergi saat kita terdesak, saat kita tertekan, saat kita ditolak, saat kita menderita. Berdoa menunjukkan bahwa kita tidak bergantung kepada kekuatan dan kepandaian diri sendiri atau tidak mengikut perasaan kita. Berbicara tentang perasaan, saudara-saudari, kita perlu menaklukkan perasaan kita di bawah kuasa Tuhan. Berdoa adalah tentang ataupun untuk kemuliaan Tuhan, bukan soal keselesaan kita ataupun kesenangan kita. Daud menyatakan apa yang dia inginkan daripada Tuhan. Dia mengatakan kepada Tuhan, buatlah mataku bercahaya. Berbicara tentang mata bercahaya ini, ia berbicara tentang daya kehidupan. Oleh karena penderitaan yang dialami oleh Daud, dia telah kehilangan daya kehidupan. Daud berdoa supaya Tuhan memulihkan daya kehidupannya. Tekanan, masalah, pergumulan telah menguras daya kehidupan daripada matanya. Dan begitu juga dalam kehidupan kita sebagai orang-orang Kristen. Kita akan kehilangan cahaya daripada mata kita apabila kita berada terlalu lama di bawah tekanan kesukaran hidup. Maka itu perlu kita jujur datang kepada Tuhan. Sama seperti Daud di sini. Dia berdoa dan jujur mengakui kepada Tuhan sambil berdoa. Iman sejati adalah kita datang kepada Tuhan dalam sikap terbuka, terus terang, jujur meluahkan isi hati kita kepada Tuhan. Kemudian dari sana, di situ Tuhan akan memperbaharui jiwa kita dan mengembalikan daya kehidupan kita. Dan apabila hal itu terjadi, apa tindakan kita selanjutnya? Ini membawa kita kepada bait yang terakhir, bait yang ketiga dari ayat yang ke-6. Yang berbunyi demikian. Tetapi aku kepada kasih setiamu aku percaya. Hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan karena ia telah berbuat baik kepadaku. Bait yang ketiga adalah pujian, kesyukuran, pengagungan. Berdoa membawa pergumulannya kepada Tuhan, akhirnya membuat Daud
mengingat kembali tentang kebaikan-kebaikan Tuhan dan memberi kedamaian dan ketenangan dalam jiwanya. Dari ratapan, yaitu bersikap jujur, terus terang dan terbuka kepada Tuhan, kepada doa, dan kemudian kepada kesyukuran. Ia bagaikan satu crescendo. Dari lembah dia naik, lembah ratapan dia naik sampai mencapai kesyukuran. Dalam ayat yang ke-6 ini, Daud berbicara tentang sukacita, tentang bersorak-sorai, tentang bernyanyi, gembira. Ini adalah hal-hal yang kita lakukan apabila kita gembira, apabila kesukaran sudah berlalu. Saudara-saudari, apakah kesukaran dan penderitaan Raja Daud sudah berlalu ketika dia naikkan bait yang ketiga ini? Apakah masalah pergumulannya sudah teratasi? Atau apakah semua yang membuat dia tertekan itu sudah selesai, sudah berlalu? Belum, saudara-saudari. Keadaan Daud belum berubah. Namun apa yang berubah adalah pandangannya. Perspektifnya sudah berubah. Ini adalah pelajaran penting yang perlu kita pelajari. Daud tidak menunggu masalah pergumulannya berlalu, baru mau bersukacita, baru mau bersorak-sorai, baru mau menyanyi, memuji dan muliakan nama Tuhan, baru mau bersyukur kepada Tuhan. Tidak, saudara-saudari. Dia tidak menunggu masalah itu selesai. Tetapi di dalam masalah itu dia memilih untuk bersyukur. Ayat yang ke-6 ini bermula dengan perkataan tetapi. Daud sedang mengatakan, walaupun keadaan belum berubah, namun aku memilih untuk bersorak-sorai, memilih untuk bernyanyi, memuji dan memuliakan Tuhan. Karena aku percaya kepada kasih setiamu. Daud mengimbas kembali, mengingat kembali kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan, rahmat Tuhan, keselamatan Tuhan di masa yang lalu. Dia yakin percaya bahwa Tuhan yang telah berjanji adalah Tuhan yang setia, berpegang kepada janjinya. Dia yakin percaya bahwa Allah yang telah menolongnya di masa yang lalu juga akan menolongnya di saat dia sedang menulis Mazmur ini dan juga di masa yang akan datang. Mengingat kembali kebaikan Tuhan, kasih setia Tuhan, dan bagaimana Tuhan telah berulang kali menyelamatkan dan menolong kita dan bermurah hati kepada kita, dan yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan dan pikirkan, seperti yang Paulus katakan dalam Efesus pasal yang ketiga ayat yang ke-20. Pasti akan membawa kita ke satu tempat di mana kita akan mengalami ketenangan, mengalami kedamaian. Dan pada saat yang seperti itu, kita akan terdorong untuk bernyanyi, bersyukur, memuji, dan memuliakan nama Tuhan. Ayat yang ke-6 mengatakan, hatiku bersorak-sorai, aku mau bernyanyi untuk Tuhan. Ini berbicara, saudara-saudari, tentang tekad, tentang azam, tentang ketetapan. Ini bukan berbicara mengikut perasaan ataupun berdasarkan emosi. Saudara-saudari yang saya kasihi, walaupun keadaan belum membaik, Daud memilih untuk bersorak-sorai, memilih untuk bernyanyi, memuji Tuhan. Perspektifnya sudah berubah.
Kita perlu belajar bersukacita, bernyanyi di tengah kesukaran hidup, di tengah masa-masa sukar, di waktu ataupun di ketika Tuhan menunda. Apa yang mengubah pandangan Daud dari masalah kepada pujian adalah dia datang kepada Tuhan dan ingat akan apa yang telah Tuhan lakukan. Saudara-saudari, kalau kita membaca daripada Ratapan pasal yang ketiga, Ratapan pasal yang ketiga ayat yang ke-22, ayat yang ke-21 hingga kepada ayat yang ke-25, di sana mengatakan, tetapi hal ini yang kuperhatikan, oleh sebab itu aku berharap tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku, oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Tuhan adalah baik bagi orang-orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencarinya. Dari ayat yang ke-20 dia mengatakan, jiwaku selalu teringat akan hal ini. Dia di saat penulis kitab Ratapan merasa tertekan, dia mengingat kembali apa yang Tuhan telah lakukan di dalam kehidupannya. Dia mengingat kembali akan kasih setia Tuhan yang tidak habis-habisnya, yang selalu baru setiap hari, yang selalu baru setiap pagi. Saudara-saudari yang saya kasihi, ketenangan, kedamaian, dan sukacita datang daripada persekutuan, daripada hubungan yang erat dengan Tuhan, bukan dari keadaan sekeliling kita atau dari perasaan kita. Ketenangan dan kedamaian datang dari pengalaman dengan Tuhan, berpengalaman dengan Tuhan, datang dari keyakinan, iman terhadap kasih setia Tuhan yang selalu baru setiap hari, datang daripada keyakinan akan kesetiaan Tuhan pada janji-janjinya. Saudara-saudari yang saya kasihi, apabila awan gelap menutup dan menyelubungi kehidupan kita, ia mungkin sangat gelap. Namun ia adalah musim yang akan berlalu. Di musim-musim yang menekan, apabila Tuhan terasa sangat jauh, apabila Tuhan mendiamkan diri, apabila Tuhan menunda untuk menolong kita, ingat, seperti matahari yang tidak pernah berhenti bersinar walaupun diselubungi awan gelap, demikian juga Tuhan tidak pernah berhenti bekerja. Itu kita boleh baca daripada Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-28. Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Itu janji Tuhan, saudara-saudari yang saya kasihi. Walaupun awan COVID-19 belum diangkat, belum teratasi, pilih untuk jujur di hadapan Tuhan. Tetap berdoa dan mengingat kembali kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Dan belajarlah untuk bersyukur dan bersukacita di tengah kesukaran-kesukaran hidup. Tuhan tidak pernah terlambat untuk menolong kita. Tuhan sedang bekerja walaupun kita tidak dapat melihat apa yang sedang Dia lakukan. Walaupun kita tidak dapat merasakan pekerjaan ataupun apa yang sedang Tuhan lakukan. Mari kita berdoa. Tuhan, ajar kami untuk yakin percaya pada Engkau
dan jadwal waktumu. Untuk belajar bahwa musim dan masa ada di dalam tanganmu. Kami mungkin tidak selalunya mengerti apa yang sedang Engkau lakukan. Namun kami berdoa agar kami belajar untuk menanti Engkau. Untuk percaya bahwa waktumu adalah yang terbaik. Tolong kami Bapa untuk jangan menyerah kepada keadaan-keadaan yang menekan kami. Tetapi tolong kami untuk berharap kepada Engkau dan bersyukur kepada Engkau, karena Engkau adalah Allah yang setia kepada janji-janjimu. Untuk kemuliaan dan kebesaran namamu kami telah berdoa. Amin.